konsultan ulun kebetulan beliau lebih sangat paham tentang ini. Jadi ulun ini calon bupati, tapi beliau konsultannya. Jadi bagaimana kira-kira ke depan memberikan gambaran jawabannya dulu. Jadi ulun kan bisa melaksanakannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Ini ulun sekedar memberi pengantar aja sebelum beliau menjawab ya. Jadi Pak Andri ini sebenarnya sudah punya 18 program untuk membuat Banjar kembali bersinar. Jadi ada 18 programnya itu. Jadi sebenarnya semua yang tadi disampaikan itu insya Allah itu terangkum ke dalam 18 programnya itu. Jadi 18 program itu tadi satu terkait soal bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Kemudian bagaimana meningkatkan kehidupan keberagamaan dengan terutama perhatian pada perbaikan fasilitas-fasilitas peribadatan. Terus juga infrastruktur ekonominya Pak ya, jalan, jembatan tadi seperti tadi, juga pelayanannya. Jadi ke depan itu mudah-mudahan nanti pemerintahan Kabupaten Banjar ini pemerintahannya itu lebih dekat kepada masyarakat, lebih melayani kepada masyarakat. Jadi Pak Andin nanti mungkin bisa cerita soal rencana Pak Andin untuk sering berada di lapangan. Bahkan Pak Andin ada rencana sebenarnya nanti dalam waktu sebulan itu berapa hari itu nanti tidur di desa, karena untuk mengetahui benar-benar problem-problem masyarakat di desa itu. Jadi mudah-mudahan ke depan Kabupaten Banjar nanti tidak sekedar punya bupati atau punya pejabat, tapi benar-benar punya pemimpin Pak ya. Bisa Pak ya membedakan antara pejabat sama pemimpin Pak ya? Kalau pejabat itu dia sibuk dengan kekuasaan Pak. Kalau pemimpin itu dia sibuk dengan memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Itu pemimpin. Jadi kalau pejabat itu isinya upacara-upacara bendera, foto pita dan segala macam, kemana-mana minta dikawal, itu pejabat. Tapi kalau pemimpin itu dia lebih dekat kepada masyarakat, kesenangannya lebih kepada bagaimana menyelesaikan problem-problem di masyarakat. Nah, mungkin sedikit dari ulun tambahan begini. Ulun lihat Kiram ini secara nama sudah bagus, mungkin sudah terangkat jadi wilayah yang sudah dikenal orang banyak ya, bahkan se-Kalimantan Selatan. Karena sekarang ada istilahnya Pamandirin lah ya, membuat Kiram ini dari desa namanya itu sudah jadi populer banget Kiram itu. Nah, itu sebenarnya modal yang penting ke depan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat Kiram itu menyambutnya. Apakah misalnya di Kiram itu nanti bisa dihasilkan sesuatu yang identik sama Kiram selain sebagai lokasi wisata. Misalnya nilainya kan nggak paham. Misalnya ada rambutan Kiram, atau misalnya ada jahe Kiram, ada apa gitu, yang itu kemudian jadi namanya itu bahasa kerennya ini namanya lokal brand. Pian kan apa gambut. Nah, itu kira-kira itu namanya lokal brand. Cuma dikelola lebih baik lagi, dikelola dengan manajemen yang lebih baik lagi, sehingga nanti selain bisa menghasilkan produk yang banyak, bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Banyak orang yang bisa bekerja Pak akhirnya itu. Kalau di Jawa itu terkenal banget Pak hal-hal yang begitu di Jawa itu sudah banyak gitu. Kalau Jogja, Bapak pernah ke Jogja? Saya pernah ke Jogja ke tangan. Nah, Jogja itu ada namanya gudeg, tahu Pak ya? Gudeg Jogja. Bapak pernah dengar ada namanya bakpia patok. Nah, itu Jogja itu. Jadi karena nama Jogja itu sudah dikenal, menambahkan komoditas itu jadi mudah.
Jadi seperti kiram. Jadi kiram tinggal memikirkan apakah komoditas pertanian, apakah komoditas budidaya, apakah komoditas pengolahan makanan. Nah, karena prinsip kita jadi sejahtera itu Pak, sebenarnya itu cuma 3 Pak, sebuah daerah itu jadi sejahtera. Satu, orang datangan mengantari duit Pak, itu sejahtera kita. Apa contohnya Pak? Contohnya tanah suci Mekah. Sedunia orang datang ke situ mengantari duit, jadi orang Arab itu berdiam aja diantara orang duit. Nah, terus prinsip pertama, mana yang selain Mekah ada Pak? Bali herannya. Gawiannya tiap hari sembahyangan menari-nari. Di antara orang duit sedunia orang menari duit ke Bali itu. Gila. Nah, kalau kiranya itu untuk sementara belum. Kada ada alasan kurang lagi apa gerang mendatangi kiram antari duit ke kiram itu belum ada lagi alasannya. Kalau Bali kan istilahnya tanah dewata ya, bagus benar Bali itu. Kalau Mekah itu tanah suci ya, nah itu satu. Tempatnya bagus banget, ceritanya hebat banget sehingga orang datang ke sana mencari duit. Nah itu satu Pak. Yang kedua itu kayak apa cara berduit sugih makmur masyarakat tuh? Ingin membuat sesuatu tadi itu dibutuhkan di mana-mana, seduniaan gitu produknya. Siapa tuh Pak? Siapa hari ini yang bisnis sepeda motor? Siapa? Siapa yang bisnis motor Honda ya Pak? Siapa yang bisnis motor Yamaha ya Pak? Siapa yang bisnis motor Suzuki ya Pak? Siapa yang bisnis mobil? Angkat tangan. Merek mobilnya apa? Toyota. Merek mobilnya apa? Mitsubishi. Merek mobilnya ulahan mana itu Pak? Ulahan Jepang. Dunia diulahannya barang disebarkannya ke seluruh dunia, lalu duit masuk ke Jepang. Walaupun sekarang pabriknya tetap aja di Indonesia, tapi karena mereknya teknologi Jepang, orang Jepang nyetek lagi sudah, sampainya dapat duit dari berbagai macam teknologi yang dia kembangkan. Jadi membuat produk membanjiri dunia. Dulu Jepang, hari ini Cina Pak. Cina itu hampir semua hari ini produk Cina. Nah, handphone panjangnya Cina. Cuma tahu lah Cina. Jadi harganya mikrofon kita Cina. Cina hari ini nyebulah produknya itu disebarkannya ke dunia, lalu duitnya masuk ke Cina. Ya Pak? Itu satu ya. Habis itu, jadi duit datang karena ada orang datang. Duit datang karena produk ke seluruh dunia. Nah, yang ada lagi modelnya, tapi ini gabungan sebenarnya antara keduanya itu. Misalnya menjadikan sebuah daerah sebagai kota pendidikan, lalu orang datang ke sana, seperti Jogja, seperti Malang, seperti Bandung. Jadi kota itu dihidupi oleh para pendatang, tapi bukan mereka berwisata, tapi mereka sedang melakukan sesuatu, apakah perdagangan, apakah pendidikan, atau macam-macam. Jadi intinya sebenarnya itu. Jadi kalau Kiram mau maju, masyarakatnya mau sejahtera, bikin produk, bikin komoditas yang tadi itu paling nggak ada minimal Kabupaten Banjar dibanjiri oleh produk Kiram. Bisa nggak Pak? Nah, ulun ada kemarin tuh 4 paden job jalanan ke Pingaran kerennya. Padennya anak yatim Pak. Tapi dengan semangat kegigihannya akhirnya bisa sekolah. Lulus SMA, waktu jadi anggota dewan periode pertama bisa lulus S1, periode kedua lulus S2, periode ketiga lulus S3. Akhirnya sekarang Pak Adi ini satu-satunya calon bupati yang doktor. Kerja lagi Pak di atas S3 itu, kecuali karena diangkat orang jadi profesor. Jadi pendidikan itu kemungkinan besar memperbaiki nasib orang, walaupun tidak semua. Tidak semua. Karena pendidikan itu bisa berhasil, bisa gagal, Pak.
Ya Pak, banyak orang sekolah udah pintar-pintar. Jadi itu berarti pendidikannya gagal. Tapi bahasanya tuh begini, kalau yang berpendidikan aja bisa gagal, hidupnya apalagi nggak berpendidikan, kan gitu logikanya. Jadi yang berpendidikan aja bisa gagal, apalagi yang nggak berpendidikan, gitu loh. Sekian tahun tadi ternyata Banjar terjun Ciruh, kami ini merasa berdosa juga, Pak ya. Sebagai orang yang sekolah sampai ke Filipina, ke Malaysia, ke Belanda, bingung juga pikirkan. Kita pikir tadi sudah ya, ada Bapak enak, ada berkuasa silakan aja. Sekalinya pada saat kita hendak calon, baru napa-napaan partai politik. Jadi kita kalau kayak caranya 16 miliar nih Bang 16 miliar nih jurang tidak kira-kira perumahan. Nah, jadi setelah itu baru kita bicarakan dengan para alim ulama. Alim ulamanya apa nama gerak? Ada juga bertahan, ada banyak juga nama nerima. Cuman kan macam-macam cara tadi. Nah, kebetulan karena Guru Hasanuddin Badruddin ini adalah orang bersih, pertama kita datang kepada beliau. Beliau langsung menyatakan setuju. Tapi syaratnya ada. Nah, itu Pak syaratnya yang alim. Syaratnya apa? Bilanya ikam mempraktekkan politik uang atau membarbari masjid kah, membarbari majelis kah, membarbari napa kah izin, ya. Tapi tujuannya gasan minta coblos supaya ikam kau menang. Aku ada umpat di sini, aku keluar. Kenapa guru jadi kayak itu? Mbak misalnya masjid atau majelis ke jurang, amun anak membantu jasidin setahun ke sebelumnya nyaman kerja urusan pemilu. Tapi kalau membantu pada saat kampanye jasidin pasti ada berharap suara. Dan orang pun dengan membari masjid, dengan membari majelis, orang mencoblosakan dengan catatan majelis yang dibantu. Itu jasidin kena betuhan lawan majelis, betuhan lawan masjid, kada betuhan lawan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini membari tiap lingkungan orang. Nah sekarang Ika mau kamu saksi, mau kamu janji didangari oleh guru-guruan bertahan. Ika guru muin, Ika guru naji, sebertahan orang alim ulama di sini dengarkan. Berani kata Ika berjanji, kada berbagi duit. Hari ini sampaikan kan. Ulun yakinkan, ulun yakini dan ulun berjanji kepada pian guru dan seluruh guru-guru yang ada hadir di sini, ulun tidak akan melakukan praktek uang atau berbagi duit. Yang kedua aja sini, aku minta tolong menikah. Bila ikam sudah jadi, tolong perhatikan guru-guru agama, beriakan inya insentif, beriakan inya kesejahteraan, beriakan inya orang-orang miskin, beri santunan pada saatnya meninggal. Mau kada ikam? Bersedia kada? Bersedia. Catat. Kedua, kita ini di sini kota Serambi Mekah, sekolah hendak menuntut ilmu pendidikan agama Islam karena habis duit orang susah banyak. Padahal ada hafal Quran, ada hafal hadis. Di kampung-kampung musola dan masjid sumbahyangannya di sini imamnya bertunjulan. Padahal di sini Darussalam di sini. Nah, mau ikam, amun ikam jadi bupati, kami bantu, kami doakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Maukah ikam menyekolahkan santri ataupun santriwati ataupun kena mahasiswa kah di sini dan pendidikan umum, berikannya beasiswa. Mau kah ikam? Mau, ulun setuju. Berapa guru jumlahnya? Untuk tahun ini berapa guru jumlahnya? Berapa ikam mampu? Ujar ulun, kalau ulun mampu 200 orang, sidin tahajud pulang. Sidinnya nanti tahajud, bujur suhakan 200 tinggi. Tahajud sidin, anjing serius ini berjanji di hadapan guru-guru, ayo bapak.
Habis itu apa keputusannya? Aja begini sini kita belah semangka aja 100 saja. Kalau kayak itu, nah aja halas 100. Berjanji, tulis di Bani Isra, tulis 100 beasiswa ke luar negeri, weh. Nang ketiga, nang terakhir tadi Ben sampaikan, tolong anak-anak santri nang sudah lulus sekolah, tolong kena di sini sekolah akannya bari dipakai supaya inya kawa kan anak kuliah nang kada sekolah nang putus sekolah SMP itu putus sekolah SMA tolong kuliahkan tolong berikan paket C-nya sekolahkan supaya nyaman begawi kawainya kuliah dan tolong ya sidin bantu anak-anak muda yang ada di Kabupaten Banjar ini nang banyak mabuk, nang banyak berobat, nang gawiannya kasihan bari maras belum dapat gawian, tolong banyak kiakan peluang pekerjaan geser anak muda. Amun nang Tuhan ini sudah sayang video sidin bersedia ada? Bersedia tanda tangan pulang sampai 18 bukti ditandatangani disaksikan oleh Bang Isra dan seluruh guru-guruan. Nah, jadi termasuk aja Pak di dalam situ geser usaha ibu-ibu. Nah, termasuk di dalam situ gasan petani. Karanya apa? Kartu petani sejahtera. Kartu petani sejahtera itu supaya pian berumah kadang ngalih. Nah, seluruh petani dapat pula karet itu kami janji juga pulang ulun. Mau kada ikam? Nina, nih guru-guru yang ada di di mana di Mataraman. Nih wakilnya. Urusannya lawan karet. Kayak apa cara ikam menyelesaikan soal karet? Setelah diputuskan sama Bang Isra konsultan dan semuanya, akhirnya ulun berjanji baik. Lawan guru-guruan nih, ditulislah saat itu kesepakatannya kita akan meningkatkan pendapatan petani karet dengan membuat namanya atau mendirikan pabrik karet disebut dengan optaker. Nah, jadi orang menjual karet kan salah ke Banjar lagi, kita menjual karetnya nang marak-marak aja di mana di Karangintan. Karena kita setuju kan ya? Nah, jadi amun harga di Banjar itu 9.000, kita menjual di Tunggul itu 5.000, 4.000 selisihnya. Kalau misalnya menjual di Iga sini aja Karangintan dijualnya misalnya 7.500, mana hokon biar? Hokon menjual di Tunggul kah? Hokon menjual di optaker kah 7.500? Ayo. Hokon menjual di optaker bermodal bawa kendaraan selamat suruh. Awal selisihnya 2.500, ya lah kali sekian. Nah, jadi ngarannya mendapatkan nilai tambah. Nah, jadi banyak lagi lainnya termasuk ibu-ibu tadi yang soal apa majelis yasinan segala macam, beasiswa segala macam tadi sudah kita sampaikan. Dan ini apa soal desa-desa. Nah infrastruktur baik. Nah infrastruktur ini baik setiap tahun Pak Kadis ya, kepala desa dan terpilih biar ya. Setiap tahun belanja kita itu baik idealnya 300 miliar sampai 400 miliar, tapi tahun ini baik belanjanya 150-an lagi. Kenapa jadi kayak itu Pak? Duitnya habis kesan belanja pegawai. Ya Pak. Nah. Tapi karena bilanya ulun yang memimpin, insya Allah kita akan kerucut. Jadi kan tapi ada lagi yang keluar daerah itu sudah bilanya sejahtera, baru ikut keluar. Kalau ada sejarah, ikuti ulun. Tahulah biar terobosannya. Setiap bulan ulun akan guring di kecamatan selama 1 minggu. Jadi kalau ulun guring 1 minggu di kecamatan, bisa jadi 4 guring 2 dapian di sini semalaman. Cuman semalaman ya karena kayak ini pulang Pak kelakuannya. Kenapa tadi mengumpulkan pulang pian, cuman bagi bagi. Ada seperti anak kayak ini Pak. Ini yang urusan pendidikan sebelah kiri. Ini yang urusan menambah nilai supaya kawat jahe kirama. Nah apalagi ngarannya pula topi kirama. Ini yang kreatif sebelah sini ibu-ibu. Ini yang spesial urusan hendaknya menjadi ahli tahfiz Quran anak sekolah sini.
Jadi dibagi dulu. Nah, kepala desa di ulun, biar jangan duduk situ lagi, duduk sini pulang. Nah, akan datang. Ya lah, supaya bertanggung jawab. Kalau ada masa ulun aja sidin, kepala desa harus bertanggung jawab, harus duduk di ulun. Cuman duitnya dibanyak Pak, mau sidin. Gitu. Nah, sekiranya ulun bisa nangka itu, ulun bertakon non biar. Kira-kira kepala dinas lawan camat wanilah ada 4 guring. Mun ulun bupatinya guring di kecamatan, guring di rumah pian sini. Kira-kira kepala dinas atau camat wani kada guring di rumahnya masing-masing. Kada wani yang bakal. Kalau kayak itu berarti hari ini kita buat, hari ini masalah ada, hari itu bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena ada kepala di dinas. Kalau sudah seperti itu, kada lagi nang betele-tele lah, birokrasi sudah kita selesaikan. Ini pembakar bola kartu kelahiran aja bilang anak 2-3 hari, bikin KTP bulang balik, dikiranya kada bongkos mulai kiram ke mata kuras itu. Ya kan bakalah PRT dah kasihnya PRT. Nah, kesian buat biar jauh-jauh, makasihnya di sini Indosat aja belum ada. Nah, tapi karena apa-apa bagus saja. Nah, itu gambarannya yang perlu sampaikan kepada Pian. Dan terakhir kepada Abang Ulu nih, terima kasih ya Pian sudah memberikan semangat kepada kami. Calon independen ini baik, calon yang kada bisi hutang kepada siapa? Kepada partai politik. Kepada siapa? Kepada petinggi-petinggi. Cuman sebuting baik, hutangnya sebenarnya lebih mahal. Apa mau kau memilih kon partai baik daripada calon independen ini? Kalau calon independen ini hutangnya lawan masyarakat langsung. Bilanya kada menyelesaikan tugas, kualatnya lebih tinggi baik. Makanya calon independen ini kemungkinan terpilihnya sangat besar. 70.000 sudah belum isi KTP. Kira-kira kalau ditambah lawan laki bininya, anaknya oleh 180.000 menang gitu baik. Nah, apalagi dikiram sini RT 3 berapa pemilihnya Pak? 180 ikung. Satu TPS-nya di mana? TPS-nya di Pelabuhan 2 ya? Bertiga. Nah, 180 ikung pemilihnya ada apa? Ulun 150, nomor 1, lawan nomor 3, 15 cukup ya sudah. Setuju kan ya? Setuju kan ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Asri setuju kada? Nah, maksud ulun supaya bilanya kita ini kena menerima duit, hati-hati biar kesian kena anak cucu pian kesian benar duitnya kada habis juga kalau kira-kira kada sejahtera juga kalau 200-300 lah. Nah, kesiannya anak cucu keturunan kita dan amun ulun sih kada apa-apa. Amun misalnya kami ulun Bang Isro umpama bubuhan pian misal mudah jangan kada terpilih misalnya di sini ulun dikit aja orangnya misal 180 aja ada suara Pak Andin berapa aja 20-annya sisanya artinya banyak banget. Sedangkan ini orangnya banyak sudah nih ada 45-an kan 50-an belum lagi bini-bian. Ternyata suaranya cuma 20 tapi ulun tetap terpilih. Nah kira-kira ulun tetap pemalam dua Pak Asri cumpan kira-kira lah. Nah kayak itu tak mbak bakal bunyi masti kena aku baik jembatan baik ini baik tapi ternyata memilihnya pakai duit misalnya tapi ulun yakin di sini kada singapaan sing tangguh di sini kada ulun melihat ke lingkungan orangnya ini orang baik pian ini. Jangannya orang kada baik, kada mau hadir ke sini. Kenapa? Karena jelas kita di sini kada mau bagi duit. Nah makanya lu padahkan pian orang baik itu kumpulannya juga orang baik. Lingkaran malaikat bukan umpat lingkaran setan, ujar Bang Isro tadi. Nah kira-kira itu aja yang dapat sampaikan lah. Kasihan pian malam-malam. Mudah-mudahan ada makanannya mun ada makanan berarti kita baca doa aja lah. Nah setuju aja kalau sudah tanggal 9 Desember 2020 tepatnya hari Rabu yang menentukan Banjar besok kembali bersinar atau tidak
bukan ulun tapi pian sebertahan. Dan perlu pian ketahui, ikut Banjar Bersinar sama dengan ikut daripada mandat ulama di Kabupaten Banjar. Insya Allah dengan ikut ulama banyak selamatnya pada mudaratnya lah, daripada ikut duit 200 atau 300 ribu akan menimbulkan kemudaratan. Nah, sekali lagi ulun atas nama pribadi dan seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan sahabat ulun serta seluruh masyarakat di Desa Kiram RT 3 khususnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi sahabat dan saudara, dan kita pastikan ke depan Kabupaten Banjar akan lebih baik, khususnya Desa Kiram, agar kita besok ke depan membuat kenang-kenangan buat anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta tolong izin baca doa. Banyak kembali berbagi.